Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang strategi, tantangan, dan kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor industri di Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fauzi, NIM saya 43124010154. Ya, saya Alvin Azhar Yusuf, NIM 43124010203. Saya Rizal Zaki, NIM saya 43124010303. Yang pertama ada strategi pembangunan industri. Untuk membangun sektor industri yang kuat, Indonesia perlu strategi yang jelas dan terarah. Beberapa strategi utama yang dijalankan pemerintah antara lain, yang pertama ada menentukan sektor industri prioritas. Pemerintah memfokuskan pembangunan pada sektor seperti manufaktur, teknologi tinggi, otomotif, dan industri kreatif. Ini penting agar pertumbuhan industri lebih terarah dan berdampak besar bagi perekonomian. Lalu yang kedua ada meningkatkan investasi. Investasi menjadi bahan bakar utama pertumbuhan industri. Pemerintah memberikan insentif, pajak, kemudahan perizinan dan infrastruktur untuk menarik investor baik dalam negeri maupun asing. Lalu yang ketiga ada pengembangan sumber daya manusia. Kualitas tenaga kerja sangat penting, maka dari itu pendidikan vokasi dan pelatihan kerja ditingkatkan agar tenaga kerja kita lebih siap dan produktif dalam dunia industri. Lalu yang keempat ada mendorong inovasi dan teknologi industri modern. Butuh inovasi, pemerintah mendorong penggunaan teknologi digital, otomatisasi, dan riset inovatif untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Lalu yang kelima ada pengembangan infrastruktur. Infrastruktur seperti di jalan listrik dan jaringan internet perlu diperkuat agar industri bisa berjalan lancar dan efisien. Lalu yang keenam ada pemberdayaan UMKM. UMKM tidak boleh tertinggal, pemerintah mendukung mereka agar bisa terhubung ke rantai pasok industri besar dan ikut tumbuh bersama. Bagian 2, tantangan pembangunan industri. Namun dalam membangun industri tentu banyak tantangan yang harus dihadapi. Beberapa di antaranya adalah 1. Persaingan global yang makin ketat. Negara seperti Cina dan Vietnam sangat kompetitif. Kita harus bekerja ekstra untuk mengejar. 2. Ketergantungan bahan baku impor. Banyak industri kita masih bergantung pada impor bahan baku yang membuat biaya produksi lebih mahal dan tidak stabil. 3. Kualitas SDM yang semakin rendah. Tanpa tenaga kerja yang terampil, industri berkembang. Ini tantangan besar yang harus segera diatasi. 4. Infrastruktur belum merata. Masih banyak daerah industri yang kesulitan akses transportasi, listrik, atau internet. 5. Regulasi yang belum efektif. Proses perizinan dan aturan industri kadang masih rumit dan lambat. 6. Dampak lingkungan. Pembangun industri harus memperhatikan lingkungan. Jika tidak, bisa menimbulkan polusi dan kerusakan ekosistem. Untuk bagian ketiga itu ada solusi dan kebijakan pemerintah. Untuk menjawab tantangan tadi, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan, di antaranya itu ada yang pertama, peningkatan pendidikan dan pelatihan kerja. Lewat program vokasi, pelatihan industri, dan link and match, pemerintah berupaya mencetak tenaga kerja yang andal dan relevan dengan kebutuhan industri. Yang kedua itu ada pemberian insentif investasi. Pajak yang diturunkan, kemudahan lahan industri, dan fasilitas perizinan dipercepat untuk menarik investasi strategis. Yang ketiga itu dukungan industri hijau dan berkelanjutan. Pemerintah mendorong industri ramah lingkungan lewat penggunaan energi bersih dan pengelolaan limbah yang baik.
Dan yang terakhir itu keempat ada transformasi industri digital. Pemerintah juga mendorong digitalisasi industri dengan mendukung penggunaan teknologi seperti Internet of Things atau IoT, AI, dan otomatisasi. Jadi kesimpulannya yaitu strategi dan kebijakan pembangunan industri di Indonesia sudah diarahkan untuk memperkuat daya saing dan menciptakan lapangan kerja dan menjaga keberlanjutan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Sangat diperlukan agar sektor industri Indonesia bisa maju dan bersaing di tingkat global. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.